Bab 1311. Setelah Charlie dan ayah mertuanya meninggalkan rumah, dia mengemudi dan berkata sambil tersenyum, "Oh, aku telah menunggu begitu lama. Saya akhirnya menunggu sampai perguruan tinggi senior untuk bertukar dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan kami. Itu tidak mudah." Charlie tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu berkomunikasi dengan Bibi?" "Belum." Jacob tersenyum dan berkata, "Aku berencana untuk mengejutkannya, bagaimanapun juga, ada hari-hari ketika aku belum melihatnya." Charlie mengangguk dan berkata, "Tapi kamu harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan ibu tahu bahwa Bibi telah kembali ke Cina, apalagi beritahu dia bahwa Anda memiliki kontak dengannya, jika tidak, keluarga kita akan benar-benar kacau. Ini akan mengguncang langit." Charlie bisa memahami karakter Elaine dengan lebih baik. Elaine memiliki beberapa skala yang tak tersentuh dalam hidup ini, satu adalah uang dan yang lainnya adalah Mei Qing. Tuan tua akan menceraikannya. Meskipun dia akan marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tetapi jika dia tahu bahwa Tuan tua dan Mei Qing bertemu, dan mereka berdua masih bertengkar saat dia berada di pusat penahanan, Elaine pasti akan marah. Ketika Jacob mendengar pengingat Charlie, dia mengangguk dengan wajah serius dan berkata, "Kamu benar. Aku punya ide yang sama denganmu, jadi aku tidak pernah berani terlalu banyak berhubungan dengan bibimu." Pada titik ini, Yakub menghela nafas dan berkata, "Wanita bau ini masih hidup dan tidak mau menceraikan saya. Benar-benar sakit kepala." Charlie tersenyum dan berpikir, akan aneh jika ibu mertua Elaine bersedia menceraikan ayah mertuanya yang dulu. Lagi pula, dia sekarang tidak punya apa-apa, jadi sangat tidak mungkin dia mau bercerai dan meninggalkan keluarga. Tuan tua ingin menyingkirkannya, saya khawatir itu adalah mimpi yang bodoh. Saat mobil melaju ke Rose Hill Gymnasium, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan turun dari mobil sendirian. Kali ini, gimnasium dan pintu masuk semuanya digantung dengan materi promosi tentang kompetisi sanda mahasiswa internasional ini. Dikatakan bahwa ini adalah yang paling otoritatif dari kompetisi sanda mahasiswa global. Sejauh ini, lebih dari selusin di antaranya telah diselenggarakan secara berurutan. Ini adalah pertama kalinya diadakan di Tiongkok. Rose Hill juga sangat beruntung terpilih sebagai kota tuan rumah kompetisi ini. Meski kompetisi sudah berkali-kali digelar, dan Cina sudah berkali-kali mengirimkan pemainnya untuk ikut serta, namun hasil terbaiknya adalah juara 4, dan mereka belum meraih medali. Oleh karena itu, tim Cina kali ini sangat berharap dapat mencapai kompetisi perguruan tinggi internasional sanda, sebuah terobosan nihil dalam perolehan medali di ajang olahraga ini. Dan Ao Sui adalah salah satu pemain tim Cina yang paling menjanjikan untuk memenangkan medali di kompetisi ini. Ketika Charlie datang ke pintu masuk gimnasium, dia menemukan bahwa sudah banyak penonton yang keluar masuk. Jadi dia menelepon Qin Gang dan memberitahunya bahwa dia telah mencapai pintu. Qin Gang menyambutnya dengan tergesa-gesa. Begitu dia melihatnya, dia dengan hormat berkata, "Guru, saya benar-benar minta maaf, saya akan mengizinkan Anda datang untuk melihat rumah bermain anak-anak selama jadwalnya yang padat, yang akan menyia-nyiakan waktu Anda yang berharga." Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Di mana ini? Saya pikir kompetisi ini adalah level yang sangat tinggi. Kemampuan Ao Sui berpartisipasi dalam perang untuk negara juga merupakan hal yang terpuji. Aku harus mendukungnya." Qin Gang sangat senang. Yang paling dia harapkan adalah Charlie bisa memiliki pemikiran seperti itu untuk putrinya. Di matanya, Charlie telah lama dianggap sebagai menantu terbaik yang mengambil naga. Melihat bahwa Charlie sibuk dan bersedia meluangkan waktu untuk putrinya datang ke sini untuk menonton pertandingannya, dia secara alami merasa bahwa ini adalah manifestasi dari pentingnya guru bagi putrinya. Jadi dia buru-buru membuat isyarat untuk mengundang dan berkata kepada Charlie, "Tuan, Ao Sui sedang mempersiapkan pertempuran di ruang tunggu, mari kita pergi ke penonton dulu." Bab 1312. Gimnasium memiliki area yang sangat luas. Tidak hanya memiliki standar kolam renang dalam ruangan, tetapi juga standar lapangan dalam ruangan atletik, bulu tangkis, tenis meja dan lapangan basket. Saat ini, seluruh stadion, kecuali kolam renang, telah dikosongkan untuk kompetisi sanda ini. Seluruh pemandangan dibagi menjadi banyak bentuk persegi, dan setiap bentuk persegi memiliki arena. Qin Gang menunjuk ke arena ini dan memperkenalkan Charlie,
Tuan, total ada 8 arena di adegan ini, dan 8 arena ini sesuai dengan 8 grup. Kedelapan grup menyelesaikan babak penyisihan grup di arena tetap. Orang yang akhirnya memenangkan cincin itu adalah satu-satunya orang di grup ini yang berhasil menerobos dan merupakan salah satu dari 8 besar di seluruh permainan. Saat dia berkata, dia menunjuk ke ring kelima lagi dan berkata, Guru, Aosue telah berada di ring kelima sepanjang waktu. Permainannya memiliki 10 menit untuk memulai. Ayo pergi. Charlie menyapa, lalu pergi ke ring nomor 5 bersamanya. Ada total lebih dari 100 kursi penonton di sekitar ring nomor 5, dan Qin Gang telah mengatur beberapa kursi di baris pertama. Begitu Charlie tiba, dia melihat sosok yang tidak asing lagi, yang ternyata adalah Stephen dari keluarga Qin. Stephen sudah lama dilarang oleh keluarga Qin karena berpura-pura memaksa dengan Charlie dan menyebabkan bencana besar. Selama kurun waktu tersebut, performanya cukup baik. Selain itu, hari ini adalah permainan Aosue lada kecil. Sebagai sepupu Aosue, dia harus datang dan mendukung adiknya. Qin Gang membuat pengecualian untuk membiarkannya keluar. Melihat Charlie, Stephen telah lama kehilangan sikap berpura-pura tuan muda keluarga Qin. Sebelum Charlie ada di sana, dia buru-buru berdiri, tapi mengangguk dan berkata, Tuan, tolong, Anda di sini. Duduk, silakan duduk. Charlie memandangnya dengan rasa ingin tahu, dan tersenyum dan bertanya, Stephen, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Tidak tahu dari mana Anda memperoleh kekayaan akhir-akhir ini? Stephen berkata dengan wajah malu, Guru, saya telah merenungkan pertobatan di rumah selama periode waktu ini. Saya merasa kesal dan menyalahkan diri sendiri karena menyinggung Anda setiap hari. Saya benar-benar buta pada awalnya dan saya berani menentang Anda. Dan Anda adalah orang dewasa, terlepas dari pengalaman penjahat, dan Anda telah membantu keluarga Qin kami memecahkan masalah besar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Charlie tersenyum dan bertanya, Stephen, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Kamu tampaknya sedikit lebih bijaksana. Betulkah? Stephen menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Guru, jika Anda dapat merasakan antusiasme saya sudah sangat puas. Qin Gang menampar kepalanya dan menegur, ketika Anda bertemu guru di Aurous Hill, Anda harus patuh dan hormat, dan beritahu saya bahwa Anda berani melawan guru dan saya akan menampar Anda di kaki dan mematahkannya. Stephen mengangguk berulang kali, dan berkata dengan tergesa-gesa, Paman kedua, jangan khawatir, guru akan menjadi idola saya di masa depan. Saya pasti akan memperlakukan guru sebagai bulan yang cerah di hati saya seperti saudara perempuan saya. Charlie tersenyum tipis. Oke, jangan menyanjung diri sendiri, dan kamu bisa membuat masalah untuk paman kedua di masa depan. Stephen mengangguk dengan cepat. Saat ini, wasit berkata, babak penyisihan reguler terakhir dari 5 grup, mulai sekarang. Stephen langsung bersemangat, menunjuk ke pintu masuk dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, saudara perempuan saya ada di atas panggung. Bab 1313. Saat suara Stephen jatuh, Charlie segera melihat Aosue yang masuk di pintu masuk. Hari ini, Aosue mengenakan bra olahraga dan celana pendek olahraga. Sosoknya yang luar biasa terungkap. Apa yang tidak disangka Charlie adalah garis otot Aosue luar biasa, dan bahkan ada garis rompi yang terlihat jelas di sekitar pinggangnya. Dengan sosok ini, dia benar-benar tak terkalahkan di kalangan perempuan. Selain itu, kulit Aosue seputih salju, dan tidak ada noda. Dengan sosok yang begitu cantik, sangat cocok untuk menjadi tanpa celah. Selain itu, rambut panjang Aosue diikat menjadi kuncir kuda rapi di belakang kepalanya, dan dia mengenakan sepasang sarung tinju merah besar di tangannya, wajahnya terlihat cerah. Berjalan berdampingan dengan Aosue adalah seorang wanita muda dengan kulit coklat, bahkan sedikit gelap. Stephen memperkenalkan Charlie dengan rajin, Tuan, saudara perempuan saya bermain melawan pemain Thailand hari ini. Dikatakan bahwa dia memiliki keterampilan Muay Thai yang kuat dan merupakan pemain unggulan tim. Charlie tertawa dan berkata, tidak perlu takut pada Muay Thai. Seluruh Thailand hanyalah Muay Thai, yang bisa dianggap sebagai teknik bertarung yang praktis. Dibandingkan dengan seni bela diri Tiongkok kita, ini benar-benar tidak signifikan, dan adikmu pasti bisa mengalahkan pemain ini. Stephen berkata sambil tersenyum, guru sangat berwawasan. Bahkan, saya juga berpikir bahwa saudara perempuan saya pasti akan memenangkannya.
Qin Gang di samping memelototi Stephen dan bergumam, tunjukkan padaku waktu yang tepat untuk menonton pertandingan, dan berhenti bicara omong kosong di sana dan memengaruhi suasana hati guru saat menonton pertandingan. Stephen menciutkan lehernya ketika dia dimarahi, tidak tahu apa yang telah dia lakukan salah, yang membuat paman keduanya tidak bahagia. Faktanya, Qin Gang sangat kesal karena anak ini merampoknya di sini, dan dia akan mendekati guru. Alhasil, anak ini terus ngobrol di sini, sehingga membuatnya kesal. Pada saat ini, Aosui yang berada di atas panggung juga melihat Charlie di tribun, dan cabai kecil dengan sedikit ketegasan dalam ekspresi aslinya langsung menjadi malu. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dengan sarung tinju, dan berseru dengan penuh semangat, "Guru, Anda di sini." Charlie mengangguk dan tersenyum padanya, dan berkata, "Pastikan untuk bersorak nanti. Saya optimis bahwa Anda akan lolos ke tim dan maju ke perempat final." Aosui tersenyum malu-malu, hatinya semanis madu. Tidak ada yang membuatnya lebih bahagia dan bersemangat daripada pria tercintanya yang datang untuk menonton pertandingannya. Dia merasa saat ini, dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Pada titik ini, wasit melangkah maju. Karena ini merupakan pertandingan pendahuluan dan ada 7 kelompok pemain lain dalam permainan pada waktu yang bersamaan, wasit tidak menunda waktu. Dia berjalan dan berkata langsung, "Kedua belah pihak bersiap, pertandingan akan dimulai dalam 30 detik. Aosui dan atlet putri Thailand itu langsung melakukan pemanasan sebentar di atas ring. Setelah 30 detik, wasit membawa keduanya ke tengah ring. Setelah berbicara singkat tentang aturan permainan, mereka langsung mengumumkan dimulainya permainan. Begitu pertandingan dimulai, pemain wanita Thailand itu berinisiatif melancarkan serangan cepat ke Aosui. Bab 1314. Charlie dapat melihat bahwa petinju wanita Thailand ini cepat melakukan pukulan dan tubuhnya sangat fleksibel, dan tingginya hampir 10 cm lebih pendek dari Aosui, dan tubuhnya secara keseluruhan pendek, sehingga pelat bawahnya lebih stabil. Apalagi, pemain wanita Thailand itu punya gaya bermain yang sangat pandai. Dia tahu bahwa keunggulannya ada di game terbawah dan Aosui diunggulkan di game teratas, sehingga dia sering menyerang dari game bawah. Saat lawan datang dan dengan cepat melancarkan serangan, Aosui hanya bisa fokus pada pemblokiran, jadi keseluruhan pertarungan itu sedikit memalukan. Di babak pertama, lawan memiliki pukulan yang jauh lebih efektif daripada Aosui, jadi setelah satu babak, lawan berada di depan Aosui dalam hal poin. Saat istirahat sejenak, pelatih Aosui buru-buru memberikan bimbingan taktis di telinganya. Setelah istirahat sejenak beberapa menit, pertandingan langsung memasuki babak kedua. Di awal ronde kedua, Aosui mengubah strateginya dan berinisiatif menyerang lawan, namun taktik utamanya adalah mematahkan set terbawah lawan, dan lawan terus mematahkan set terbawahnya. Namun Aosui jelas tidak sekokoh lawan di game berikutnya, dan karena sosoknya yang relatif kurus dan tinggi, game selanjutnya sendiri tidak stabil, jadi jelas tidak dominan dalam konfrontasi semacam ini. Segera setelah ronde kedua, Aosui masih tertinggal di belakang lawan dalam hal poin, dan jaraknya semakin membesar. Stephen tidak bisa duduk diam saat ini. Dia berbisik, pemain Thailand itu selalu mengalahkan sisi saudara perempuan saya. Jika adikku tidak bisa menembus keunggulan lawan, maka kemungkinan besar permainannya akan kalah. Charlie tersenyum, "Stephen, tampaknya kamu cukup cerdas." Stephen berkata dengan malu-malu, teman sekelasnya yang mendapatkan kapak. "Mohon maafkan saya, guru." Charlie mengangguk sedikit dan melirik pemain wanita Thailand itu. Ia menemukan bahwa pemain wanita ini, meskipun pelat bawah lebih stabil dan kecepatan kakinya lebih cepat, tetapi semakin cepat taktiknya, gerakan taktisnya kurang defensif. Setiap kali dia mengambil kakinya, saat menyerang lawan, dia juga menunjukkan kelemahannya. Setiap kali dia mencoba menyerang dari pelat bawah, dia dengan sengaja menekan kakinya sangat rendah, mencoba menyerang langsung betis dan pergelangan kaki Aosui. Metode untuk melepaskan kaki ini sangat ganas, selama dia memukul dengan seluruh kekuatannya. Untuk sesaat, Aosui akan kesulitan untuk berdiri dengan normal di game ini, dan itu akan sama dengan kalah di game di malam hari. Namun, justru karena dia menekan kakinya sangat rendah sehingga kesalahan fatal terungkap. Itu adalah bagian depan tulang dan lutut kakinya sendiri. Meskipun Aosui tidak stabil di pijakannya, dia lebih baik dari tinggi dan kakinya yang panjang.
Saat lawan menurunkan kakinya, lawan memukul bagian depan tulang kaki lawan dan bagian depan lutut dalam satu langkah. Sangat mungkin bahwa seluruh serangan lempeng bawah lawan akan dihancurkan dalam satu gerakan. Jadi Charlie berdiri dan berjalan ke sisi ring, tempat peristirahatan Aosway. Saat ini Aosway sedang duduk di kursi kecil untuk istirahat, dan pelatihnya berkata kepadanya, "Sekarang kamu sedang melakukan permainan punggungmu. Ini adalah kerugian Anda, tetapi jika Anda ingin mendapatkannya kembali, Anda dapat mengalahkannya. Ini pertandingan terakhirnya. Setelah Anda unggul di game atas, keunggulan lawan di game berikutnya tidak akan dimainkan. Jika Anda bermain keras, kami masih bisa mendapatkan skor kembali di 3 game berikutnya." Charlie tidak bisa menahan cemberut. Jika merasa kekurangan lawan ada di upper plate, kamu harus melancarkan ofensif ke upper plate lawan terlebih dahulu. Ide ini terlalu sederhana untuk dipikirkan lawan Anda. Ini seperti petugas polisi yang menangkap seorang pria bersenjata, mengetahui bahwa target terbesarnya adalah perut, jadi dia akan mengenakan pelindung tubuhnya terlebih dahulu. Di permukaan, kelemahan pemain Thailand ini adalah permainan gantung, tapi dia menyembunyikan niat membunuh di game kedua. Meskipun Aosway dapat memanfaatkan permainan gantung, tetapi sulit untuk memukul sisi lain dalam permainan gantung, tetapi begitu lawan berada di dalam dirinya. Setelah berhasil memukul betis dan pergelangan kaki sekali, seluruh pribadi Aosway dapat jatuh ke dalam kejahatan mutlak, dan dengan demikian tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di pertandingan berikutnya. Jadi Charlie berjalan ke Aosway dan berkata padanya, "Aosway, jangan memukul permainan gantung lawan. Sebaliknya, fokuslah pada permainan bawah lawan. Sambil menghindari serangan lawan, cari peluang dan gunakan tinggi dan kaki Anda. Keunggulan panjang, serang tepat di atas betis dan lutut kanannya, pelat bawahnya cepat dan kuat, jadi Anda harus mematahkan pelat bawahnya untuk memenangkan kemenangan akhir." Bab 1315. Mendengar kata-kata Charlie, Aosway memandangnya dengan gembira, dan berteriak dengan semangat, "Tuan!" Setelah berbicara, dia berkata dengan sedikit malu, "Maaf, guru, biarkan Anda menonton lelucon itu." Charlie tersenyum dengan nyaman, "Tidak apa-apa. Pada awalnya, wajar jika Anda tidak dapat menemukan ritmenya. Jika Anda menganalisis dengan hati-hati kekuatan dan kelemahan lawan dan memilih strategi yang tepat, Anda dapat berbalik melawan angin dan menang pada akhirnya." Aosway mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata dengan saleh, "Saya mengerti, guru, terima kasih atas pengajaran Anda." Pada saat ini, pelatih di sebelah Aosway memandang Charlie dengan ekspresi tidak puas, dan berkata, "Apa yang kau perintahkan di sini? Apakah Anda tahu bagaimana Sanda?" Aosway sekarang berada pada saat paling kritis, jika game ketiga tidak dapat menyelamatkan situasi, kemungkinan akan kalah. Anda masih memberinya ide buruk saat ini, bukankah ini disengaja untuk menyakitinya? Charlie berkata dengan ringan, "Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya, dan itu fakta yang tidak bisa kau lihat. Jika dia terus bermain seperti yang Anda katakan, dia pasti akan kalah total kali ini." Pemain Thailand tidak jauh lebih baik dari Aosway dalam hal kekuatan, keterampilan, dan kecepatan. Hanya saja taktik lawannya sangat cerdas, jadi hanya di 2 ronde pertama Aosway bertarung. Dan jika Aosway tidak secara taktis, dan menyalip lawan dengan satu kepala, maka game ini akan kalah. Pelatih berkata dengan marah, "Di mana para amatir berani bertarung di depan saya memenangkan kejuaraan Sanda nasional, jadi Anda berani menunjuk ke depan saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu sendiri yang mengatakannya, kamu hanya memenangkan kejuaraan nasional, tapi sekarang Aosway akan memenangkan kejuaraan dunia. Menurutmu mengapa kamu bisa memandu kejuaraan dunia di tingkat kejuaraan nasional? Kamu." Pelatih dihina oleh Charlie, hatinya sangat marah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang cocok untuk membantahnya, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tajam kepada Aosway sebagai gantinya, "Aosway, jika kamu mendengarkannya hari ini dan bermain sesuai dengan metodenya, maka Anda tidak akan berlatih dengan saya, dan saya tidak akan lagi menjadi pelatih Anda. Anda akan berada di pengadilan nanti, Anda bisa mengetahuinya." Aosway juga sangat malu saat ini, dia tidak menyangka pelatihnya akan tersedak oleh guru. Dia telah berlatih dengan pelatih ini selama lebih dari setahun, dan perasaan secara keseluruhan cukup baik, tetapi dalam pikirannya, berat badannya benar-benar lebih buruk daripada guru. Jika guru tidak menasihatinya, dia secara alami akan mengikuti taktik yang diperintahkan oleh pelatih.
Tetapi karena guru memberikan nasihatnya, dia pasti akan memilih taktik yang guru rumuskan. Jadi, setelah dia membuat keputusan, dia tampak menyesal, melihat ke arah pelatihnya dan berkata, "Pelatih sangat menyesal, saya akan menggunakan taktik yang baru saja guru katakan kepada saya." "Kamu," pelatih berkata dengan marah, "saya pikir kamu adalah gadis yang sangat pintar, tetapi saya tidak berharap kamu begitu cuek baik dan buruk. Karena Anda memilih untuk percaya pada pemain amatir ini, maka hubungan kami berdua adalah guru dan murid." Itu dia. Saat dia berkata, dia turun dari ring, berjalan beberapa meter dan kemudian berbalik dan berkata, "Aosue, awalnya saya percaya bahwa Anda dapat maju ke 8 besar kali ini, dan bahkan mungkin mendapatkan medali, tetapi sekarang tampaknya itu nasibmu di kompetisi ini akan berhenti di babak penyisihan grup." Setelah itu, dia menatap Charlie dengan dingin, dan berkata dengan jijik, "Wah, kamu merusak bibit yang bagus." Charlie tersenyum dan berkata, "Benarkah? Mengapa saya tidak merasa sama sekali? Sebaliknya, saya pikir Aosue memiliki peluang untuk menjadi juara kali ini." "Apakah kamu sedang bercanda?" Pelatih berkata dengan nada menghina, "Apakah Anda tahu seberapa kuat pemain unggulan sebenarnya dalam kompetisi ini? Pemain unggulan teratas asal Jepang, Nanako, jauh lebih unggul dari Aosue. Pemain Brasil Joanna, unggulan nomor 1, juga lebih kuat dari Aosue. Jika ada bimbingan saya, Aosue masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Joanna, tapi tanpa saya, dia bahkan tidak bisa memenangkan permainan ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Apakah itu pemain Brasil Joanna atau pemain Jepang Nanako, mereka semua akan menjadi penakluk Aosue." Pelatih berkata dengan nada meremehkan, "Wah, kamu memiliki nada yang besar. Dengan keahlian amatir kucing berkaki 3 Anda, dapatkah Aosue mengalahkan Nanako?"